Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang terhormat Bapak Widodo SPD selaku Kepala Desa Kauman sekaligus Ketua Yayasan TK Dharma Wanita Kauman. Yang kami hormati Ibu Anggota IGTKI Kecamatan Wonosegoro. Yang kami hormati Ibu Kepala beserta Guru TK Dharma Wanita Kauman. Yang kami hormati dan kami banggakan Wali Murid TK Dharma Wanita Kauman. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana atas rahmatnya, ridhonya dan inayahnya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul dalam rangka diseminasi modul 1.4 budaya positif dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Sholawat serta salam senantiasa marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti syafaatnya kelak di yaumul kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, perkenankanlah saya Retno Kusmasuti sebagai pembawa acara akan memandu acara pada siang hari ini. Agenda yang pertama pembukaan, agenda selanjutnya sambutan, agenda selanjutnya kegiatan inti diseminasi, dan agenda yang terakhir penutup. Mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Semoga dengan pembacaan basmalah, kegiatan pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, memasuki agenda selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama, sambutan Bapak Ketua Yayasan TK Dharma Wanita Kauman. Kepada beliau yang terhormat Bapak Widodo SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dipertemukan di gedung TK Dharma Wanita Desa Kauman dengan acara diseminasi budaya positif untuk anak dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu sahabatnya di hari yaumul kiamah Allahumma amin. Yang terhormat Bapak Koordinator Dinas LS PAUD TK SD Kecamatan Wonosegoro, yang saya hormati Ibu Kepala TK Dharma Wanita Desa Kauman, yang saya hormati IGTKI Kecamatan Wonosegoro yang telah berkenan hadir, tidak lupa wali murid TK Dharma Wanita Desa Kauman yang juga kami banggakan. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya, dan terima kasih juga atas terselenggaranya acara ini dengan baik. Semoga acara ini bermanfaat untuk diri saya dan juga untuk kita semua. Amin. Yang kedua, perlu saya sampaikan bahwa di era perubahan zaman yang semakin maju dibutuhkan
sebuah fondasi ilmu tentang budaya positif untuk anak. Maka dalam momentum ini sangatlah penting untuk membentuk karakter dan pribadi anak yang tangguh, tekun, dan beradab. Gempuran zaman yang semakin maju bisa dikatakan adalah tantangan tersendiri. Ketika zaman semakin maju, hal yang jauh kemudian bisa dekat, hal yang sulit menjadi mudah. Akan tetapi ada juga yang akan menjadi garis bawah, yaitu anak akan merasa bahwa sudah merasa mandiri, kemudian mencapai segala sesuatunya tanpa bertanya atau tanpa bimbingan, yang nantinya yang kita takutkan bersama adalah anak terjerumus dalam satu hal yang di luar usia ataupun batas umur yang anak itu sendiri terima. Contoh dalam penggunaan gadget atau HP, disitulah ruang dunia terbuka. Akan tetapi disitulah ruang dunia juga akan hancur. Ketika anak yang belum pantas atau menggunakan media itu kemudian menjelajahi dunia yang bukan usianya, maka kehancuran anak atau mental anak itu juga akan kena. Maka dari itu, budaya positif untuk anak mari kita galakkan untuk mendampingi anak meraih masa depan dan mimpinya. Kemudian yang berikutnya, budaya positif harus ditanamkan untuk diri kita sendiri, keluarga, lingkungan, dan juga anak-anak yang kita ajar, dengan harapan sebagai balancing atau keseimbangan dengan majunya zaman. Maka kita galakkan juga budaya positif untuk anak. Ada beberapa hal tentang budaya positif, yaitu tentang ketekunan, kedisiplinan, keagamaan, dan juga adab sopan santun. Ketika anak yang berilmu tanpa adab percuma, dunia akan hancur, kemudian keluarga juga akan hancur. Tetapi anak yang memiliki adab maka akan gampang dibentuk untuk membentuk masa depannya. Maka saya selaku Kepala Desa Kauman selalu menghimbau kepada masyarakat Desa Kauman, terutama TK dan wanita Desa Kauman, ayo kita galakkan adab sopan santun. Yang lebih muda harus hormat yang lebih tua, yang lebih muda harus menimba ilmu kepada yang lebih tua agar kedepannya tidak salah melangkah. Itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya titip anak-anakku yang ada di TK dan wanita untuk diasuh, diasah, kemudian dijadikan pribadi yang lebih baik lagi. Saya percayakan anak-anak Desa Kauman kepada guru-guru, pembimbing, pembina, dan wali murid untuk selalu berdampingan membesarkan anak-anakku semuanya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Widodo SPD atas sambutan dan motivasi yang diberikan kepada kita semua. Semoga dapat menginspirasi dan mengilhami kita semua. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya yaitu sambutan Ibu Kepala TK Dharma Wanita Kauman. Kepada beliau yang terhormat Ibu Hamsatun SPD AUD, kami persilakan. So thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bapak Kepala Desa yang kami hormati, Ibu-ibu EGTKI Kecamatan Wonosobo yang kami hormati, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas semuanya inayahnya, rahmatnya kita dapat berkumpul pada siang atau pagi hari ini untuk desiminasi. Puji syukur dari Allah selamanya. Selawat serta senantiasa kita haturkan kepada Junta Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita mengenangkan syafaatnya di hari kiamat. Di sini kita tidak mau mengutarakan banyak, hanya kita sebagai kepala sekolah di TK ini saya mendukung dan menyupport untuk guru penggerak Ibunda supaya TK ini berkembang dengan baik dan berkembang dengan semoga muridnya banyak. Untuk itu semoga perkembangan dan kegiatan untuk besok lebih baik dan lebih bagus. Amin. Untuk itu cukup sekian saja. Bila kita berbeda, wassalamualaikum Terima kasih banyak Ibu Kepala Sekolah atas sambutan yang diberikan. Menjadi tidak ngantuk ya Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih banyak. Baik, ibu-ibu semua, karena Bapak Kepala Desa sampun kondur, ini ibu-ibu semua. Baik, agenda selanjutnya yaitu acara inti kegiatan pada siang hari ini, yaitu kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman terkait dengan modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh saya, Retno Kusumastuti, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Boyolali. Baik, minta tolong. Slide sebelumnya. Yang pertama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi lagi ya. Biar lebih semangat, boleh saya sambil assalamualaikumnya biar ceria nih, biar gak ngantuk ya ibu-ibu semua ya. Pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan apa kira-kira? Nah, sebelumnya saya mau salam dulu. Nanti dijawab yang semangat ya ibu-ibu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini ibu-ibu? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, mohon izin selanjutnya. Di sini saya Retno Kusumastuti. Oh iya, sebelumnya ini kalau guru penggerak itu ada yang namanya salam dan bahagia. Nah, jadi nanti saya bilang Bapak Ibu guru penggerak, Bapak Ibu salam dan bahagia. Bisa? Bisa. Ibu-ibu Salam dan bahagia. kenapa setiap hari kita harus selalu bahagia? Selanjutnya, perkenalkan saya sama tepang apa dereng ya? Oke, saya akan memperkenalkan diri karena tak kenal maka tak sayang. Makanya kita harus berkenalan. Perkenalkan, nama saya Retno Kusumastuti. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11
Nurul Laili SPD. Beliau adalah fasilitator saya dalam kegiatan guru penggerak yang beralamatkan di Kendal. Selanjutnya ada Ibu pengajar praktik Ibu Alia Yumadiawati SPD. Beliau adalah pengajar praktik saya yang beralamat di Andong, Boyolali. Selanjutnya, kegiatan pada hari ini yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif. Kira-kira menurut panjenengan ini sudah mulai bingung atau belum ibu-ibu? Belum, alhamdulillah. Ya masih ceria? Masih. Selanjutnya, susunan acara tadi sudah ya, sudah pembukaan, sambutan. Selanjutnya yaitu kegiatan inti hari ini diseminasi. Tapi sebelum mulai saya mau kita ice breaking dulu biar semangat. Monggo semuanya jumeneng biar semangat ya, biar tidak ngantuk semuanya. Nah, ini kita simpel aja olahraganya ya. Cukup tepuk semangat mohon ya Bapak Ibu-ibu ya. Yang ada aha-ahanya. Sakit? Ya, harus semangat. Nanti yang paling semangat kira-kira siapa? Oh ya boleh. Siap? Are you ready? Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Sang. Aha aha ma. Aha aha ma. Aha aha semangat. Masya Allah, tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa semangatnya. Semoga senantiasa membawa kebahagiaan bagi panjenengan semuanya. Amin. Nah, Bapak Ibu, tujuan dari diseminasi, monggo sambil dikersake nggih, boten sah tekan, anggap saja ini sekolah sendiri. Anggap saja rumah kedua, rumah sendiri. Tujuan diseminasi Bapak Ibu yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif pada hari ini. Selanjutnya, adapun konsep inti dari budaya positif Bapak Ibu, yang pertama ada perubahan paradigma belajar, selanjutnya ada disiplin positif, yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan, selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia, selanjutnya motivasi perilaku manusia, selanjutnya ada posisi kontrol, selanjutnya ada keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Kira-kira apa saja ini ya maknanya? Nah, kira-kira ada yang tahu? Nah, sebelumnya kita mulai dari pembelajaran dengan paradigma baru. Sekarang ini kita mengikuti namanya profil pelajar Pancasila. Lalu Ibu-ibu, bagaimana pembelajaran itu semakin kekinian. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bagaimana kita bisa memberikan pembelajaran yang efektif bagi anak, tidak menyamakan setiap kemampuan anak ya Bapak Ibu, karena pembelajaran itu harus berdiferensiasi, menyesuaikan dengan minat dan bakat anak didik kita. Selanjutnya, adapun miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada yang pertama, selama ini ya kita sebagai guru, kita mungkin masih fakir akan ilmu, sehingga ada ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Selanjutnya ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Padahal tidak semua apa yang kita lakukan itu kita menjadi mengontrol murid. Murid itu punya kebebasannya masing-masing. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Terkadang ketika anak didik kita melakukan kesalahan, kita justru malah memberikan rasa bersalah pada anak-anak kita. Padahal itu sebenarnya, apakah itu menguatkan karakter Bapak Ibu-ibu? Justru tidak ya, sama penso. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita berhak membuat
Tidak, karena kita saja mau tidak sekiranya ibu-ibu kalau dibaksakan sembuh boten Bu. Tidak mau. Berarti kita sebagai guru kepada anak didik kita harus memberikan kebebasan sesuai dengan apa yang diinginkan dan kemampuannya. Selanjutnya ada paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon yang pertama yaitu realitas atau kebutuhan kita sama. Padahal sebenarnya setiap orang itu kebutuhannya sama apa bukan? Berbeda. Lalu teori kontrolnya itu memang berbeda. Selanjutnya semua orang melihat hal yang sama. Kita kalau kita melihat suatu pemandangan itu sekolah oleh Bu Yati, sami apa buatan melihat? Beda nih, kalau kadang fokusnya ke pohon kelapa, Bu Yati fokusnya ke gunung. Nah, berarti setiap orang itu melihat hal itu tidak sama. Kita harus menghargai sebuah keberagaman. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu boleh apa tidak, Ibu? Boleh. Membuat orang itu berpandangan sama, harus sama seperti kita. Tidak boleh. Itu dari stimulus responnya, dan yang kontrolnya itu memahami bahwa setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku itu sesungguhnya pasti ada tujuan. Misalnya anak kita memukul teman, mungkin punya alasan ya. Jadi kita tidak langsung menghardik anak kita. Selanjutnya perilaku buruk, selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Padahal kita suka nggak kalau dikontrol orang, ibu-ibu? Tidak, tergantung. Hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Makanya kita yang bisa mengendalikan diri kita. Kalau kita dalam posisi amarah, kita juga yang bisa meredakan emosi dengan cara tarik nafas, kemudian istighfar. Astagfirullahaladzim. Selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika panjenengan mau anaknya kok belum tertib, panjenengan memaksa, itu justru malah berhasil apa gagal, Ibu? Gagal, karena iya pemberontak, karena anak-anak itu harus punya motivasi dari intrinsik, dari dirinya sendiri, tidak ekstrinsik dari orang lain. Karena kita pun juga seperti itu. Kalau memang belum gegel dari diri kita, belum berubah sendiri, Ibu, seperti itu. Selanjutnya yaitu model berpikir menang atau kalah. Nah, kalau teori kontrolnya itu model berpikir menang-menang. Jadi kenapa kita sebagai manusia di dunia ini harus selalu optimis, harus positif, harus semangat, pasti bisa. Pasti bisa. Tidak boleh kita itu menjadi manusia yang berputus asa, karena orang yang berputus asa itu dicabut rahmatnya oleh Allah. Selanjutnya kelihatan? Oke, agak oke, kelihatan. Disiplin positif. Jadi materi selanjutnya ini disiplin positif, Bapak Ibu. Disiplin ini berasal dari kata disiplina, yang artinya itu belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan, mengacu pada motivasi intrinsik yang ada dalam dirinya ke arah yang lebih baik. Nah, sehingga disiplin positif ini itu merupakan nilai-nilai yang diyakini anak. Kalau anak ingin tertib, anak ingin disiplin, itu berasal dari dirinya sendiri. Kita sebagai guru bisanya menuntut sesuai dengan kodratnya, memotivasi anak-anak. Namun
Namun pemotivasinya sebenarnya selama ini kita memberikan reward deh. Nanti dapat bintang 4. Itu ternyata setelah saya mempelajari ini ibu-ibu, ternyata itu tidak baik karena itu adalah motivasi ekstrinsik sehingga anak-anak nanti terbiasa kalau melakukan kebaikan dapat hadiah bukan dari inisiatif dirinya sendiri. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Adapun contoh-contohnya Bapak Ibu, profil belajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Adapun IBO Primary Years Program atau PYP, toleransi, rasa hormat, ada nilai integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya ada pun life skill atau keterampilan hidup ya. Ini Bapak Ibu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini adalah nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Kira-kira kita sudah memilikinya atau belum Ibu-Ibu? Insya Allah selalu berusaha nggih, karena sebagai guru kita itu harus menjadi idola, menjadi suri tauladan bagi anak-anak kita, mencontohkan nilai-nilai kebajikan. Karena kalau anak-anak kita itu kalau hanya dinasehati kita mempan apa boten? Boten, kedah memberikan contoh harus mantap. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, kita sebagai manusia hidup di dunia pasti punya kebutuhan. Kalau ibu-ibu kebutuhannya semakin banyak sekali. Kebutuhan manusia, dasar manusia secara umum yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi, sehingga apapun yang kita laksanakan dari pagi sampai malam, tidur lagi, bangun itu untuk memenuhi kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Nah, selanjutnya adapun kebutuhannya ini ada foto siapa nih? Ini contoh manusianya ya, Bapak Ibu. Nah, adapun kebutuhan dari manusia, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ibu-ibu. Yang pertama ada bertahan hidup. Kita kebutuhan bertahan hidup itu contohnya apa mau coba? Saya mau tanya Bu Yanti. Makan. Ya. Tepuk apa namanya? Tepuk salut. Jempol. Salut. Mantap. Selanjutnya apa lagi? Selain makanan beristirahat, lanjut apa lagi? Sandal, pakaian ya. Nah, itu kebutuhan bertahan hidup. Selanjutnya yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kinten-kinten betahake apa boten? Sangat membutuhkan ya. Karena kita hidup di dunia itu harus saling menyayangi seperti anak-anak kita, sarang biung ya, kita saling menyayangi ya, ibu-ibu. Terus juga kita butuh rasa diterima. Kita jadinya kalau berteman terus disisihkan rasanya bagaimana ibu-ibu? Sakit sekali ya, sakitnya di sini. Nah, berarti kita itu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya yaitu adapun penguasaan. Nah, di mana kita penguasaan itu apa? Kemandirian, bisa menjadi leader, terus panjenengan bisa bertanggung jawab atas tugas yang diemban. Selanjutnya ada kebebasan. Contohnya kalau seperti anak-anak kebebasannya seperti apa ibu-ibu? Bebas bermain. Oke, bebas bermain. Betul sekali. Tepuk salut. Jempol. Salut.
dasar manusia. Seperti kita ya, kalau capek inginnya quality sama diri sendiri, ingin merefreshing badan kita, seperti healing, iya, ataupun merenung, mendengarkan air gemercik, itu juga termasuk, iya, mendengarkan musik, itu juga termasuk kesenangan dan kebutuhan dasar sebagai manusia, biar hidupnya tidak boring, bosan. Jadi hidupnya penuh dengan warna. Selanjutnya, adapun motivasi perilaku manusia, ada dua motivasinya ibu-ibu, ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu dari luar, kalau intrinsik itu dari dalam. Untuk yang ekstrinsik ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak itu melakukan nilai kebajikan atau melakukan suatu kebaikan itu hanya untuk menghindari hukuman, bukan berasal dari inisiatif dari hatinya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, seperti anak-anak kita. Kalau pas sangat semangat itu untuk mendapatkan stiker bintang. Ternyata selama ini kita masih keliru ya, ibu-ibu. Iya, masih memberikan motivasi ekstrinsik. Iya, berarti alhamdulillahnya kita belajar bersama-sama ya pada hari ini, sehingga tahu bahwa sebenarnya motivasi yang baik itu yang intrinsik, yang berasal dari dalam hatinya, dari dirinya anak, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka itu melakukannya untuk dihargai oleh orang lain, untuk diterima, bukan untuk mencari reward, untuk mencari reward. Jadi jati diri dari diri sendiri, seperti itu. Kayak kita nih, kalau mau berbuat baik, kira-kira nunggu orang lain melihat napa boten ibu-ibu? Alhamdulillah boten nggih. Cukup tangan kanan memberi, tangan kiri sembunyi, bukan tangan kiri memfoto. Tangan kiri sembunyi, jangan sampai kebaikan kita diketahui oleh orang lain. Begitupun anak-anak, semoga memiliki motivasi intrinsik dari dirinya sendiri sambil belajar ya, namanya juga anak-anak pasti membutuhkan tuntunan dari kita, bimbingan dan arahan. Selanjutnya, nah ini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kinten-kinten restitusi itu napa ibu-ibu? Nah, kita bahas dulu dari yang hukuman. Contoh adapun hukuman ini yaitu tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman itu memang konsepnya itu tidak terencana, secara tiba-tiba. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Selanjutnya bersifat hanya satu arah. Selanjutnya berupa hukuman fisik atau psikis. Kita sering ya kalau dulu waktu SMA dihukum untuk keliling lapangan, gitu. Mau nate? Coba luar biasa Pak Ibu ya nih. Karena aku kenceng sendiri. Ya itu hukuman itu seperti itu ibu-ibu. Jadi tidak ada maksud tujuan yang jelas dari guru, hanya memberikan suatu tindakan secara spontan tiba-tiba. Karena kamu hari ini terlambat, kamu keliling lapangan, itu esensinya apa? Itu tidak ada ya. Dengan keterlambatan, dengan keliling lapangan, apakah ada korelasinya? Mungkin jelas. Nah itu mungkin karena dulu kan ya belum pensong ya terkait dengan adanya restitusi. Selanjutnya konsekuensi. Kalau konsekuensi ini lebih terencana, disepakati sesuai peraturan, dan tapi murid tetap dibuat tidak nyaman. Selanjutnya sikap guru selalu memonitor murid seperti yang tadi. Jadi anak itu melakukan perbuatan hanya agar tidak kena hukuman, belum dari dirinya. Nah kalau restitusi ini ibu-ibu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Seperti itu. Nah selanjutnya, nah ada 5 posisi kontrol guru. Ada 5 ya. Kita sebagai
posisi. Tidak hanya kepala sekolah, guru, operator, ternyata ada 5 posisi kontrol guru gitu. Yang pertama yaitu penghukum ini contohnya kayak tadi memberikan hukuman secara tiba-tiba. Selanjutnya pembuat merasa bersalah. Ada kita juga posisi sebagai teman, ada juga sebagai pemantau dan manajer. Next. Nah, contohnya seperti ini. Penghukum 5 penerapan posisi kontrol guru. Kasusnya murid tidak membawa bekal dan jajan di luar sekolah. Nah, Samina membantu kasusnya. Samina luar biasa. Nah, sebagai guru penghukum contohnya begini Bu. Kamu berdiri dengan satu kaki dan memegang telinga. Nah, itu betul guys sebagai penghukum. Itu tidak ada korelasinya dengan tidak membawa bekal. Jadi itu sebagai guru itu gimana kalau kita jadi posisi kontrol sebagai penghukum ibu-ibu? Musake tidak cocok ya, berarti diri kita tidak cocok sebagai guru penghukum. Selanjutnya pembuat merasa bersalah. Nah, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, untuk kita berbicara gitu sama murid. Ya, berarti bagaimana jenengan sebagai pembuat merasa bersalah? Tetot selanjutnya oh iya, yang ketiga nih ibu-ibu, kita ternyata sebagai guru itu juga harus menjadi teman. Betul sekali, jadi anak-anak lebih suka. Nah, contohnya seperti ini. Ayo nak, tolong bantu ibu untuk tertib membawa bekal dan tidak jajan ya. Nah, kalau gitu anak-anak kita manut apa manut? Manut. Oke, berarti sebagai teman apakah centang atau tetot? Selanjutnya contoh sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Jajanan yang dibeli diambil ibu. Ya, jadi sebagai pemantau itu tetap memberikan konsekuensi, tapi dengan memberitahu bahwa itu adalah kesalahan yang ada pun kesalahan yang dilakukan dari anak. Selanjutnya yang terakhir nih, kita ternyata berposisi juga sebagai seorang manajer. Tidak hanya di kantor nih, ternyata kita sebagai guru itu ibu-ibu, ternyata kita juga punya gelar manajer. Luar biasa, memang guru TK itu luar biasa. Punya gelar manajer, jaksa, dokter, nah seperti itu gitu. Lalu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini adalah kata-kata yang diucapkan contoh dari seorang manajer kepada anak-anak. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Lalu kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Nah, manajer itu memberikan solusi yang didapat dari diri si anak. Jadi anak itu secara tidak langsung berpikir kira-kira apa ya yang bisa diperbaiki. Tidak hanya kita langsung memberitahu nanti kamu begini seperti itu, tidak ya. Jadi kita mengajak anak untuk berpikir kritis. Itu juga melatih, kita juga menstimulasi anak kita. Selanjutnya, nah kira-kira ini posisinya apa ibu-ibu? Mau sahabat mersani menawi boten mentok pasti besok. Posisi kontra apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu nak. Membuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, fokusnya ke tulisannya ya, jangan fotonya. Kamu tidak pernah melakukan ketertiban. Iya, betul sekali, pemantau. Selanjutnya,
juga Bapak Ibu dengan sejawat dan kepala sekolah yang luar biasa. Masih semangat? Masih. Kita lanjut belum atau ya? Belum ya. Mana senyummu? Ini senyumku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Baik, kita lanjut lagi biar tidak ngantuk ya. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Apa itu? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Apa sih bedanya ya? Kira-kira? Next. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu berbeda ya Ibu-ibu dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu sudah ditentukan, sudah dibuat sebelum anak-anak hadir. Anak-anak tidak dilibatkan, orang tua tidak dilibatkan, karena peraturan itu yang membuat hanya guru dan kepala sekolah. Namun kalau keyakinan kelas ini didiskusikan. Kalau kita anak TK, semampunya kita ibu-ibu, kayak kita waktu kegiatan sebelum main kita membuat aturan main ya, bersama anak-anak. Nah, itulah keyakinan kelas yang kita sepakati dengan anak-anak. Contohnya seperti apa? Contohnya habis bermain dibereskan mainan. nah, betul. Masya Allah, Bu Sri luar biasa. Habis mainan disepakati nanti membereskan mainan. Coba lagi. Siapa ini? Bu Wit, mungkin Bu Ani. Oh iya, keyakinan kelas sebelum makan cuci tangan. Selanjutnya menyelesaikan tugas hingga tuntas. Sampai tuntas itu kesepakatannya. Terus contohnya apa lagi? Menyayangi teman. Itu kan biasanya kita kata-katanya seperti ini, tidak jahil. Padahal kita bisa buat yang lebih bagus lagi kata-katanya dengan menyayangi teman. Terus kayak misalnya tidak mengambil barang orang, tidak nakal. Itu padahal kita bisa bilang meminta izin sebelum meminjam. Seperti itu. Sebenarnya kita itu sudah melakukannya ibu-ibu, hanya saja caranya yang belum benar. Nah, alhamdulillah kita hari ini belajar bersama nggih. Saya juga baru belajar hari ini ibu-ibu bersama panjenengan. Pembentukan keyakinan kelas ini sifatnya abstrak. Kenapa abstrak ibu-ibu? Nah, yang namanya kita sama anak pasti keinginannya itu masih abstrak. Kita tidak bisa, dia masih berubah-ubah sesuai dengan apa yang dia kehendaki untuk kita percayai menjadi suatu keyakinan kelas. Nah, nanti keyakinan kelas itu dibuat apa? Kita buat poster. Nanti kita tempel di kelas-kelas biar anak itu mengingat, oh ini keyakinan kelas kita, berbuat sopan, santun, berunggah-ungguh, tata krama, mengucap salam, sebelum keluar meminta izin guru. Nah, seperti itu nanti kita buat poster sehingga anak mengingat selalu keyakinan kelas. Selanjutnya berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Seperti tadi kita buat yang positif sedikit saja agar mudah diingat. Namanya anak-anak, apalagi kita jenjangnya TK nggih. Pasti itu anak itu kan harus sering diingatkan. Jangankan anak-anak, kita sering sampun sepuh kolong-kolong nggih. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kita membuat keyakinan kelas itu disesuaikan dengan kondisi lingkungan kita sehingga bisa diterapkan dengan optimal. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan membuat keyakinan kelas. Nah, ini bedanya ibu-ibu. Bedanya dengan peraturan kelas. Kalau tadi peraturan itu yang membuat hanya kepala dan guru, seperti misalnya potong rambut warna hitam, bersepatu hitam, itu aturan dari sekolah, peraturan. Kalau keyakinan kelas itu muncul dari semua warga sekolah, kesepakatan dari murid, kepala, guru, orang tua. Jika kita di sekolah di saat awal lusana kita buat keyakinan kita bersama, keyakinan kelas, sehingga bisa menciptakan pembelajaran dengan nilai-nilai kebajikan di sekolah kita, memberikan contoh tauladan di sekolah kita dengan cara yang positif.
selanjutnya suka nih sama yang positif. Kalau oh, nah ini yang terakhir ibu-ibu, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Apa toh segitiga restitusi ini? Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, selanjutnya validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tadi yang sudah ada, kita sudah menciptakan keyakinan kelas. Selama ini kita sudah melaksanakan ya. Hanya saja mungkin kata-katanya atau belum membuat poster seperti itu ya. Selanjutnya, nah, yang pertama tahap restitusi adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari sebuah proses pembelajaran. Berbuat salah ini adalah ungkapannya seperti ini. Misalnya kita pas anak berbuat salah terus habis itu kita wawancarai ibu-ibu, seperti wawancara ya. Kita tanya-tanya seperti kalau anak TK kan nggak bisa ya yang benar-benar. Ayo kamu tatap-tatapan ya. Kalau anak itu pasti dengan senyuman, dengan ramah. Kita sambil tanya-tanyanya sambil menyesuaikan dengan kondisi anak. Kita harus juga menjadi anak-anak. Nah, seperti ini, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi untuk masalah ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, kemarin sudah saya praktekkan ya dengan anak-anak di sekolah. Alhamdulillah dengan penuh perjuangan. Namanya anak-anak di video pasti anak-anak ya, apalagi kelas A masih belum bisa fokus karena kan malu seperti itu. Nah, ini contoh menstabilkan identitas. Jadi anak-anak itu berbuat salah itu sangatlah wajar. Jangankan anak-anak nih ibu-ibu, kita punya sudah dewasa terkadang banyak salahnya. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Nah, setelah kita tahu anak tadi kan sudah mengakui kesalahan, kita memberikan motivasi bahwa kita juga pernah melakukan kesalahan. Selanjutnya kita tanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Contohnya, misalnya, kenapa kok Mbak Wawa, misalnya, kenapa nggak mau berteman sama Mbak Ayu? Oh, ternyata Mbak Wawa cerita kalau dia melindungi pensilnya yang mau direbut sama Ayu. Ternyata kita itu kalau jadi guru itu nggak langsung menjudge. Kenapa kok? Iya kamu yang salah, kamu yang tidak. Ternyata kita perlu melakukan, ya mencari dulu, mencari informasi dengan cara seperti ini tadi ibu-ibu, dengan cara tahapan restitusi. Nah, ini tahapannya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, berdasarkan prinsip berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu dari seseorang, dari anak tersebut. Entah itu tadi melindungi barang miliknya, seperti itu. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Ini tahap yang terakhir ibu-ibu. Tadi kan kita sudah memiliki keyakinan kelas nggih. Contohnya seperti tadi saling berbagi, terus membereskan mainan, terus menyayangi teman. Nah, ini tertib, antri. Nah, kalau menanyakan keyakinan ini berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam diri kita. Apa keyakinan kelas kita? Jadi anak nanti berpikir, oh iya, saya kan dari keyakinan kelas kan harus tertib. Sebaiknya saya menyayangi teman, sebaiknya saya suka berbagi, sebaiknya saya suka antri. Nanti anak akan menjawab. Ternyata ibu-ibu, saya juga shock sekali waktu membuat video. Ternyata anak itu bisa menjawab. Sampai fasilitator saya itu juga heran, kagum waktu di Supol itu menghentikan. Ternyata anak kelas A itu bisa mengungkapkan aturan main di kelas seperti itu, kayak tadi menyayangi teman itu bisa
bisa mengungkapkan ternyata. Terus selanjutnya nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Contohnya nilai kebaikan tadi ya, sopan santun, ketika berangkat sekolah saling cium berpelukan dengan guru, menghargai teman, saling menghargai perbedaan. Seperti apa gambar sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Jadi keyakinan kelas itu kita juga tanya sama anak, biar anak itu mengungkapkan keinginannya kelasnya itu ingin seperti apa, suasananya ingin seperti apa, yang positif yang diinginkan anak, yang membahagiakan anak, sehingga kita tahu kita harus menjadi guru ya bagaimana, seperti itu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini tahapan terakhir itu ketika anak sudah mengungkapkan, misalnya contohnya terlambat sekolah ya ibu-ibu. Nanti kita tanya, oh iya kamu katanya terlambat sekolah ya sayang ya. Iya bu, tidak apa-apa, bu guru juga pernah loh ketika sekolah, bu guru terlambat sekolah. Itu adalah perbuatan yang wajar karena kita hanya manusia biasa. Nah, habis itu kita tanya, tapi kamu pasti punya alasan yang sayang ya, kenapa hari ini terlambat sekolah? Nah, nanti dia akan mengungkapkan, bangunnya kesiangan gitu. Nah, itu adalah apa namanya? Iya, bapak apa namanya? Setelah validasi tindakan yang salah itu tadi, selanjutnya yang terakhir menanyakan keyakinan. Lalu apa keyakinan kelas kita? Berangkat tidak terlambat. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Cepet-cepet gitu. Kemarin jawabnya seperti itu. Itu ungkapan hati anak-anak. Kalau kita mungkin jawabnya bangun lebih awal, sarapan, langsung berangkat gitu gitu. Tapi kalau anak-anak itu sudah luar biasa jawabnya cepet-cepet gitu. Bagi saya itu sangat luar biasa guys. Saya juga sangat Masya Allah, ternyata anak saya bisa menjawab luar biasa itu. Nah, selanjutnya ini contoh video ketika saya melaksanakan restitusi. Ada suaranya enggak ya Bu? Apa pakai mic? Ini kok enggak ada. Oh enggak ada. Oke, ini pakainya aja. Ini ditampilkan di sini nggak apa-apa ya? Karena terkendala fotonya dari itu ini saya sambil didahar ya Bapak Ibu.
suaranya pakai mic aja. Ini tanya gini, Mbak Wawa, Mbak Tika, Wawa, ibunya, Mbak Tika, kata Mbak Ayu, katanya itu Mbak Tika nggak mau berteman sama Mbak Ayu, gitu kan. Nah, terus saya tanya sama Mbak Tika, sebelumnya saya tanya gini, ibu-ibu kan biar nggak sepaneng ya, anak-anak kan tidak seperti anak-anak jenjang yang besar. Jadi saya, Mbak Wawa, gimana kabarnya hari ini? Mbak Tika, Mbak Tika, gimana kabarnya hari ini? Baik, gitu kan ibu-ibu. Nah, terus habis itu saya tanya, Mbak Tika, Bu Guru boleh nggak tanya-tanya sama Mbak Tika, begitu. Boleh Bu Guru, gitu. Katanya Mbak Ayu, Mbak Tika nggak mau ya berteman sama Mbak Ayu. Terus dijawab, iya Bu Guru. Loh, memangnya ada apa sayang? Nah, saya tanya. Terus Mbak Tika mengungkapkan, itu Bu Guru. Lah, Ayu pertemanan anakku dhisik. Oh, ternyata Mbak Tika itu punya alasan ya kenapa nggak mau berteman dengan Mbak Ayu, karena validasi tindakan itu tadi yang pertama mengganggu itu sebenarnya ternyata Mbak Ayu. Nah, terus saya bilang sama Mbak Tika, lalu apa yang bisa kita lakukan deh biar kita bisa akur lagi? Menyayangi teman gitu. Akhirnya setelah itu keesokan harinya itu kita pertemukan berdua, akhirnya sudah saling memaafkan. Nah, habis itu ada lagi kasusnya Bu, namanya Ayu. Mbak Ayu itu terlambat ke sekolah. Kalau anak SMA diberitahu, diwawancara mudah sekali ya. Tapi kalau anak-anak, nah itu tadi yang saya ceritakan tadi waktu saya tanya, Mbak Ayu, tadi Mbak Ayu ke sekolah terlambat atau tidak ya? Iya, saya terlambat Bu Guru, kan gitu. Habis itu saya tanya, pasti Mbak Ayu punya alasan. Saya bilang gini dulu, nggak apa-apa Mbak Ayu terlambat ya. Bu Guru juga pernah terlambat seperti Mbak Ayu, karena kita kan manusia biasa, pasti pernah melakukan kesalahan Mbak Ayu. Nah, itu Mbak Ayunya cerita, iya Bu Guru, gara-garanya aku tangannya awan gitu. Terus habis itu saya tanya lagi, lalu apa yang kira-kira Mbak Ayu bisa lakukan ya biar berangkatnya bisa lebih tertib, bisa lebih cepat, tidak terlambat. Nah, si Mbak Ayu menjawab, cepet-cepet gitu. Ternyata anak itu bisa ya berpikir sekritis itu, walaupun jawabannya seperti itu bagi saya itu sangat luar biasa. Ternyata bisa mengungkapkan, oh iya berarti nak aku bermangkate cepet niku, saya harus cepet-cepet, boten lede ngoten. Terus kaya nah, habis itu ada lagi ibu-ibu. Habis itu ada lagi namanya Mbak Iza. Waktu membaca Iqra, si Mbak Iza ini justru malah bermain Lego sama Mbak Aska. Nah, waktu itu pulang sekolah saya wawancara juga, tapi tidak saya masukkan ke video. Saya wawancara itu, saya tanya Mbak Iza, tadi waktu kita kegiatan membaca Iqra, Mbak Iza ngapain ya sama Mbak Aska? Aku dolanan Bu Guru, kan ngoten. Loh, sebaiknya seperti apa sih kita kalau waktu ngaji itu Mbak Iza? Seharusnya apa yang sebaiknya kita lakukan ya? Nah gitu, yo ngaji Bu Guru. Nah tadi Mbak Iza berbuat apa? Aku mau orang ngaji Bu Guru, aku malah dolanan dhisik seperti itu. Nah berarti itu perbuatannya seperti apa ya? Ya Mbak Iza, nah aku kudune duduk sambil membaca Iqra bergantian. Saya seharusnya antri seperti itu. Terus saya bilang, gak apa-apa Mbak Iza, mungkin Mbak Iza tertarik ya sama mainan yang ada di kelas, sehingga Mbak Iza itu merasa ingin sekali bermain dulu. Itu perbuatannya wajar. Habis itu Mbak Iza bilang, iya aku tertarik banget Bu Guru, kan aku kalau di rumah gak punya mainan, jadi aku kalau di sekolah itu suka melihat mainan di sekolah. Nah itu ternyata validasi tindakan yang salah. Ternyata kita itu tidak boleh ibu-ibu langsung menjudge anak kamu ini berbuat yang salah. Tidak, pasti anak itu punya alasan tentang untuk memenuhi
besok lagi aku ya taat gitu. Nah, saya nanti ngaji dulu, habis itu baru bermain. Jadi sambil menunggu jam masuk, saya nanti baru bermain begitu. Nah, ternyata luar biasa kita terapkan ya, insya Allah ya ibu-ibu. Nah, selanjutnya ini saya mau memberikan refleksi kegiatan hari ini. Kita boleh memberikan apa ya namanya kesan-kesannya pada hari ini. Nah, tapi sebelumnya kayaknya ini ngantuk ya. Coba mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, tadi segitiga restitusi ada berapa? 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Terus yang terakhir, tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Luar biasa. Tepuk tangan. Cepat. Salut. Ya mohon maaf ya, videonya nggak bisa diputar, padahal lucu sekali. Itu kegiatannya seperti itu. Nah, saya berikan satu-satu ya. Kurang lain ya. Selama kegiatan imitasi sambil didahar nggih, niki boten sah tegang. Ya, hari ini kita tadi belajar tentang budaya positif. Mohon maaf nih kalau saya memberikan materinya sambil belibet-belibet. Nanti bisa maju ke depan untuk memberikan sepatah dua patah kata yang telah dituangkan ke dalam miniasi kertas origami. Kenapa saya beri ngatorinya ini kertas origami ibu-ibu? Kenapa bukan sticky note? Karena sticky note itu kecil, kalau origami kan cukup besar. Saya inginnya panjenengan semua mengungkapkan yang lebih banyak kepada saya, nah itu saran, kritik agar bisa membangun saya seperti itu pada kegiatan hari ini, budaya positif. Tolong ya. Monggo sambil dikersake nggih.
lagi fokus ini semuanya. Singkat padat jelas. Keyakinan positif. Konsentrasi. Semangat. Pesan dan kesan boleh, kritik dan saran boleh, materi yang ingin yang didapat boleh. Kenapa Bu Wiyati belum menulis, Bu? Yang menulis kenapa makar? Ini request dari Bu Wiyati suruh menanya Ibu. Karena saya tertarik dengan makanannya. Oh begitu, ternyata validasi tindakan yang salah itu tertarik dengan makanannya. Karena tadi habis ngajar saya terus langsung cus OTW ke Kauman, langsung diseminasi belum sempet dahar. Akhirnya monggo dipersilakan untuk ngebiskar. Solusinya dahar. Fokus. Baik, waktunya tinggal 3 menit lagi ya. 3 menit lagi. Nah, pripun Bu sakit bukit sampun luar biasa. Maju ke depan Ibu. Kesan nih. Oh, oke, dibacakan dari sini. Dengan kegiatan hari ini, saya menjadi lebih tahu apa itu diseminasi budaya positif. Semoga bisa diterapkan di lembaga saya. Untuk penyampaian materi hari ini bisa saya terima dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Bukit atas luar biasa. Sekarang semuanya ini satu-satu ya. Semuanya. Dengan kegiatan ini sangat bermanfaat bagi saya pribadi, memberikan pengalaman yang lebih baik bahwa budaya positif itu memang sangat berpengaruh untuk meningkatkan kesadaran diri dari anak untuk menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Untuk kesannya, semoga Dek Retno bisa menjadi guru penggerak yang bisa menjadi contoh suri teladan dan motivasi bagi teman-teman guru seprofesi. Seperti itu. Terima kasih Bu Sri, luar biasa. Selanjutnya siapa dulu ini Bu? Bu Ina. Oh, dari wali murid dulu. Oh belum. Monggo dari Bu Ina. Kesan dan pesan setelah saya mendengarkan presentasi dari Bunda
selanjutnya saya akan kembangkan di TK saya supaya menjadi lebih baik. Makasih teman-teman. Pesannya? Pesannya tetap semangat, semoga menimba ilmu dan tetap menjadi bunda yang dikagumi anak-anak. Masya Allah. Terima kasih luar biasa Bu Anik dan Bu Ina, ini gabungan dari dua pemikiran yang luar biasa. Kolaborasi ya. Jadi oh iya, saya mau menyampaikan, kita itu sebagai guru kan juga ada nilai guru penggerak Bu. Itu nilainya juga ada kolaboratif. Dan hari ini sudah dipraktekkan yang luar biasa sehingga mencetuskan pemikirannya luar biasa. Masya Allah, kompak sekali. Selanjutnya Bu Wiyanti. Saya sebagikan. Setelah kesan langsung reward. Saya sangat senang dengan kegiatan hari ini dan penyampaian materi sangat jelas dan menyenangkan. Masya Allah. Ada pesannya satu aja ya. Pesannya sabar, semangat dan Lanjutkan. Nanti kan jadi kubur. Amin. Mohon doanya pangestunipun. Luar biasa Bu Wiyanti. Lanjutnya wali murid dari Mama Irsya. Oh Mama, siapa yang mewakili? Oh belum ya. Waktunya tinggal 10 menit. Mama Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan acara ini saya lebih tahu cara mendidik anak-anak dengan ikut lagu. Pesan saya semoga ibu guru di TK Dharma Wanita Kauman lebih sabar dan selalu ikhlas dalam mengajar anak-anak yang super aktif-aktif. Dan semoga ibu guru selalu semangat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan untuk Bu Retno dari saya, semoga lebih semangat dalam menjalankan tugasnya. Amin. Pesannya belum. Pesannya tidak sama Irsya. PR berarti deh. Saya mungkin PR lagi gitu. Wah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas nasihat, saran dan juga kesan-pesan yang luar biasa. Masya Allah, saya tidak menyangka ini. Benar-benar saya bersyukur banget mengundang para ibu-ibu hebat, ibu guru, ibu wali murid hebat, ibu kepala sekolah dan rekan sejawat yang luar biasa pada hari ini. Terima kasih atas antusias panjenengan semua, partisipasi pada hari ini yang luar biasa aktif. Kalau panjenengan partisipasinya tidak aktif, saya tidak akan semangat juga dalam menyampaikan, karena kita kolaborasi yang luar biasa. Mantap, kita harus selalu kompak, apalagi kita sebagai pendidik dan juga sebagai ibu, kita harus selalu kompak dalam mendidik anak, mengembangkan nilai-nilai kebajikan kepada anak agar nilai-nilai positif kepada anak dengan menggunakan kita menyelesaikan masalah dengan anak dengan menggunakan segitiga restitusi terigu itu Bu. Segitiga restitusi kita mencontohkan menjadi idola bagi anak kita, bagi murid kita, menjadi idola dalam segala hal yang unggah-ungguh, tata kromo, bagaimana kita berbudi pekerti, bagaimana kita menjalin kerjasama, saling menghormati dengan orang lain, kita memberikan pembiasaan kepada anak kita sehingga anak
belajar sambil bermain, sambil belajar, terus juga sambil melihat kita, mencontoh kita. Karena anak itu kalau hanya dinasehati, kinten-kinten masuk ke pemboten, sehingga sebagai yang dewasa kita harus sabar dan selalu memberi contoh, mengingatkan, menuntun, membimbing dengan sesuai dengan minat dan bakatnya. Kita memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan kemampuannya yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu kodrat yang ada pada dirinya, bagaimana kemampuannya. Lalu kalau kodrat zaman itu kita mendidik sesuai dengan perkembangan zaman, tidak saklek seperti kita dahulu, sehingga kita harus menjadi ibu dan guru yang inovatif. Setuju nggak mboten? Setuju. Terima kasih saya ucapkan terima kasih setinggi-tingginya atas partisipasi, kehadiran, menyempatkan waktu nggih tindak sampai ke Kauman, melewati jalan yang luar biasa nggih, menyempatkan waktu nggih. Terima kasih banyak ibu-ibu semua. Demikian rangkaian acara diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh saya Retno Kusumastuti, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Boyolali pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, tutur kata yang kurang berkenan dari saya, mungkin penyampaiannya juga selengean nggih. Mohon maaf, ini mata-mata terima kasih Bu, dimaafkan. Semata-mata untuk menghidupkan suasana nggih, kesanipun acara diseminasi ini boten ngantuk dan membahagiakan. Coba saya nanti bilang ibu-ibu jawab salam dan bahagia. Coba ibu-ibu Salam dan bahagia. tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih banyak atas waktunya. Nah, saya mau pantun nih ibu-ibu, nanti bisa dijawab. Pergi jalan-jalan naik delman, pulang pergi membeli serabi noto suma.